لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Alhamdulillah yang kami hormati para segenap pimpinan yayasan dan takmir Masjid Nur Muhammad, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adik jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang masih melimpahkan pada kita banyak nikmat, banyak karunia, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, hari yang istimewa, ya, kita berkumpul di rumahnya Allah dalam rangka ya semacam kita tasyakuran, dalam artian kita memuji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat, banyak karunia. Setidaknya nikmat, sehat dan sempat kita bisa berkumpul di bulan Muharram ini, ibu bapak. Kenapa kok ini menjadi istimewa? Karena tidak semua orang diberikan usia panjang ketemu Muharram. Karena tidak semua orang diizinkan oleh Allah berjumpa dengan Muharram. Mengingat kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Kita nih Pak Bu, kadang dalam masyarakat kita bulan Muharram sering dianggap sebagai bulan keramat, ya. Dianggap sebagai bulan yang menakutkan. Apa buktinya? Banyak orang takut duwe gawe, banyak orang punya hajat takut di bulan Suro. Kenapa? Takut ciloko, takut adanya datang musibah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, Kanjeng Nabi mengabarkan kepada kita bahwa Muharram adalah salah satu bulan yang mulia. Kalau dalam 12 bulan setahun itu dalam setahun ada 12 bulan, ada 4 yang disebut Arba'atul Hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Yaitu apa? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Muharram ini adalah bulannya Allah. Afdhalus siyam ba'dal Ramadan sahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Ini kan hebat nih Pak. Sesuatu kalau disandingkan dengan kata Allah, ini menjadi levelnya menjadi paling tinggi Pak. Kalau kita sebut rumah biasa saja Pak. Apalagi kalau disambung dengan kata-kata yang lain. Rumah sakit biasa saja, ya. Rumah tinggal biasa saja. Rumah tafid sekalipun masih biasa. Tapi kalau disandingkan dengan rumah Allah, menjadi istimewa. Kata wali biasa saja Pak. Entah itu wali murid, biasa saja. Wali kelas, biasa. Wali kota, umum. Apalagi wali band, musik, biasa saja. Tapi kalau disambung dengan kata Allah, wali Allah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka oleh Allah Ta'ala kita ini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Muharram. Ini adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Besok tanggal 10 Muharram atau kita sering sebut dengan 10 Asyura, kita disunahkan untuk puasa. Di mana puasa itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Maka ibu bapak bersyukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulannya Allah ini, bulan Muharram 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah semoga besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah.
Pada kesempatan kali ini kita ngomongin Muharram memang banyak dari sisi pandang. Dari sudut pandang kita bisa bicarakan soal Muharram ini. Tetapi yang paling menarik sesuai dengan kondisi-kondisi saat ini adalah memang kita harus bicara tentang ukhuwah. Kita bicara tentang persaudaraan. Mengingat Allah Ta'ala itu sudah menggariskan pada kita. Innamal mu'minunal ikhwah. Semua orang yang Islam, semua orang yang beriman itu bersaudara. Tidak pandang jaketnya warna apa. Tidak pandang kaosnya warna apa. Tidak pandang dari mana suku ras. Golongan dia dari apa. Kalau dia memang seorang yang beriman, itu adalah saudara kita. Kita Pak ngomongin Muharram biasanya sangat kaitannya erat dengan peristiwa hijrah. Walaupun Pak aslinya Kanjeng Nabi itu hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Di Rabiul Awal. Tapi karena Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah itu sebagai momentum kalender Islam, maka layak pula untuk kita omongkan peristiwa hijrah ini berkaitan dengan Muharram. Dalam peristiwa hijrah itu Pak Bu, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ini adalah sebagai bukti persaudaraan. Ini adalah sebagai bukti bahwa kita itu saling terkait satu sama lain. Apalagi hari ini Pak. Hari ini itu tahun inilah setidaknya. Kita ini kan mengalami 2 hari raya beda kabeh Pak. Ramadan beda. Idul Fitri yo beda. Idul Adha yo beda meneh. Sing padha mung tahun baru kita Pak. Karena tidak ada sidang isbat tadi malam. Nah ono sidang isbat kita ya beda meneh. Tapi itulah Bapak Ibu. Kita ini sebagai umat Islam, kalaupun secara ketetapan tidak bisa sama, mungkin pemerintah tanggal ini, yang ormas lain tanggal ini, ya, mungkin yang negara sana tanggal ini, yang negara ini tanggal sini, oke lah, itu kita maklum karena metode yang digunakan beda, ru'yah hilalnya beda, maka hasilnya pun beda. Tapi memang seharusnya kita umat Islam belajar dari situ. Dalam tanda kutip, kita sudah biasa berbeda. Karena kita sudah biasa berbeda, maka jangan jadikan perbedaan itu sebagai jarak di antara kita. Kita dengan istri kita beda sifat, beda dari golongannya, beda dari asal usulnya. Tapi kita juga bisa rukun. Ya. Kita dengan tetangga-tetangga kita, kadang beda dari mana asalnya. Kadang beda warna kaos, warna jaketnya. Tapi ya begitulah, kita harus selalu rukun. Kita kalender Hijriah ini harus menjadi pemersatu umat Islam. Cuma sayangnya, kita ini kadang malah nggak hafal bulan Hijriah Pak. Kita hafalnya ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Coba Pak tanya sama anak-anak itu, hafal nggak tuh? Bulan Hijriah itu hafal nggak? Ya, jangankan anak-anak, dewe dong karuan hafal. Karuan hafal. Kita nih Pak, kalau mau menghafalkan ini, kalau metode Pak Guru di sekolah Pak, kalau menghafalkan bulan Hijriah itu adalah dengan musaroro, jum-jum, rosa-rosa, ndul-ndul. Ini Pak. Ini kalau di sekolah begitu Pak. Musaroro, jum-jum, rosa-rosa, ndul-ndul. Apa itu? Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, jum-jum, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, rosa, Rojab Sa'ban, rosa, Ramadan Sawal, ndul-ndul, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu kalau mau ngapalkan begitu Pak. Nah kita ini kadang malah awalnya yang kalender-kalender lain. Kita nggak hafal dengan kalender kita sendiri. Padahal kalau dalam ilmu fikih, dalam ilmu keagamaan syariat Islam, semuanya diukur dari kalender Hijriah.
Anak perempuan misalnya. Anak perempuan dihitung haid. Kapan haidnya itu menjadi sah? Ketika usianya 9 tahun. Menurut kalender Hijriah. Bukan kalender Masehi, bukan. Tapi kalender Hijriah. Kita puasa. Kapan? Menurut kalender Hijriah. Puasa Ayyamul Bid. Menurut kalender Hijriah. Ora iso Ayyamul Bid kok melu 13, 14, 15 Januari. 13, 14, 15 Agustus. Ora iso. Harus ikut kalender bulan, kalender Hijriah. Maka kalender Hijriah ini menjadi pemersatu umat, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Karena ini menjadi patokan ibadah. Lebih dalam lagi kalau kita ngomongin peristiwa yang ada di dalamnya. Kita tahu Pak, ketika Rasulullah dan para sahabat itu sampai di Madinah. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Disebutkan dalam sirah kurang lebih ada 90 sahabat. 45 dari muhajirin, 45 dari ansor itu dipersaudarakan. Ya Utsman bin Affan disaudarakan dengan Muaz bin Jabal. Nanti Umar bin Khattab disaudarakan dengan Khadijah. Semua sahabat dipersaudarakan. Ada satu ikatan persahabatan. Ini bukan ikatan cinta ibu-ibu. Tapi ikatan persahabatan yang sangat terkenal sampai sekarang. Siapa itu? Yaitu Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Kita nih Pak. Kita kadang mikir. Kenapa ya? Kok Rasulullah itu sampai memberitahukan sahabat ini. Oh itu calon penghuni surga. Oh bentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Bahkan ada 10 sahabat yang dikabarkan pasti masuk surga. Wes pasti Pak. Di antaranya di dalamnya 10 itu adalah Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Kita akan menyimak Pak, bagaimana kok bisa 2 orang, kok bisa para sahabat ini sampai disebut sebagai calon penghuni surga. Kenapa? Levelnya jauh dengan kita Pak. Jadi ceritanya, ketika Abdurrahman bin Auf, orang muhajirin, orang Mekah pindah ke Madinah, datang ke Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ketika sudah dipersaudarakan Pak, Sa'ad bin Rabi ini Masya Allah, luar biasa sambutannya Pak. Ini dengan bahasa kita. Sa'ad bin Rabi bilang ke Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, aku punya banyak uang. Ayo kita bagi 2. Separuh untuk saya, separuh buat kamu. Wahai Abdurrahman, aku punya rumah tingkat 2. Silahkan kamu pilih. Kalau kamu milih tinggal di atas, aku pindah ke bawah. Kalau kamu milih ke bawah, aku ke atas. Gak cukup sampai situ Pak. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, aku punya 2 istri. Punya 2 istri. Silahkan kamu pilih yang mana. Pilih yang mana Pak. Pilih yang mana. Itu yang kamu sukai, nanti tak cerai silahkan kamu nikahi. Segitu hebatnya penawaran daripada Sa'ad bin Rabi untuk menyambut saudaranya, untuk menyambut sesama muslim yang bersaudara. Tapi lihat Pak, jawaban Abdurrahman bin Auf tidak kalah hebat. Abdurrahman bin Auf hanya menjawab, wahai saudaraku terima kasih, tetapi aku hanya minta satu saja. Apa itu? Tolong tunjukkan di mana letak pasar. Saya pengen usaha sendiri, saya pengen dagang sendiri, saya pengen mandiri. Ini Pak, ini potret calon penghuni surga ini begini Pak. Coba kalau salah satunya itu kok kita, yang hijrah itu kok kita orang P4A, kok kita ceritanya bakal beda Pak. Ceritanya beda Pak. Misal kok kita ini jadi Sa'ad bin Rabi. Kita mungkin ngomongnya ya sekedarnya, Abdurrahman, nih rumah saya, ya nek mampir lah apa-apa lah. Tapi aja suwe-suwe, Nek mangan yo golek dhewe, ya. Nek turu yo aja nganti ngorok engko ganggu sebelah. Wis pokoke anu lah santai tapi yo aja kebangetan ya. Padahal kita begitu Pak omongnya, Pak.
Atau mungkin kita akan jadi Abdurrahman bin Auf, Pak. Wah, ditawari apa tuh, dikasih duit, tawari rumah, tawari bojo, wah dipek kabeh mesti, Pak. Ya aku milih sing kuwi sing ayu. Loh, ini karakter kita begitu, Pak. Tapi para sahabat enggak, Pak. Sahabat itu kenapa kok dia bisa hebat? Kenapa kok dia bisa luar biasa sampai dijamin masuk surga? Karena mereka itu tahu posisi, kapan menghormati dan kapan tahu diri. Kita nih, Pak, hidup kita nih hanya ada dalam dua posisi ini, Pak. Kapan kita harus menghormati dan kapan kita harus tahu diri. Ada saatnya kita menghormati, ada saatnya kita tahu diri. Bapak-bapak kepada ibu-ibu misalnya yang sudah berumah tangga, tentu sudah paham kapan saya harus tahu diri bahwa saya ini adalah suami, kapan saya harus menghormati istri saya karena istri adalah orang yang sudah merawat anak-anak kita. Begitupun ibu-ibu sudah harus paham posisinya, kapan harus menghormati dan kapan harus tahu diri. Begitu nih, Pak, kehidupan kita antara menghormati dan tahu diri. Kita jadi tuan rumah. Tuan rumah tugas kita ya menghormati. Tamu tugasnya tahu diri. Nah wis kita tuan rumah ingok jam ora balik-balik. Malah tekok jamnya rusak toh, Pak. Lu malah repot dulu. Ya. Udah kita gelisah malah nak balik-balik. Ini namanya tamu enggak tahu diri. Atau begitu pun ya, jadi tuan rumah nggak bisa menghormati. Tamu nih wis kita ngelak panas-panas ya, wedange lak metu-metu ya, sampai tamu nih tekok, Pak sumurnya asat toh. Orang ini sumurnya lancar malah jabi ngono, Pak. Ini namanya tidak tahu diri, tidak bisa menghormati. Kita nih, Pak, hidup kita antara tetangga, antara pimpinan dan karyawan, pimpinan dan bawahan, dalam rumah tangga, kita itu harus, oh ini saatnya saya menghormati. Oh ini saatnya saya tahu diri. Oh ini saya bisa menempatkan diri. Dan itulah yang ada dalam setiap sahabat. Sahabat ini betul-betul merasakan rasa persaudaraan sehingga mereka sampai disebut oleh Allah, nama sifatnya adalah isar, Pak. Wa yusaruna ala anfusihim walau kanat bihi khososoh. Mereka mengutamakan saudara-saudara mereka padahal diri mereka sendiri butuh. Padahal diri mereka itu perlu. Kita lihat tuh, Pak. Ini, Pak, ini yang terjadi nih bulan hijrah, Pak. Bulan waktu Rasulullah hijrah pertama kali. Tapi sifat ini menempel setelah dipersaudarakan nih, Pak. Setelah dipersaudarakan nih, menempel sampai jauh. Setelah Rasulullah wafat sekalipun, isar mengutamakan, menganggap Muslim sebagai bersaudara ini tertanam dalam jiwa para sahabat. Semasa Rasulullah hidup misalnya, ini ceritanya sangat terkenal. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah saya lapar, saya butuh makan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk ke rumah, tanya sama Ummul Mukminin ada makanan atau tidak. Rupanya utusan kembali dengan jawaban, ya Rasulullah, Ummul Mukminin tidak ada makanan. Maka ada penawaran dari Rasulullah, siapa yang mau menjamu sahabat ini? Dia kelaparan, dia butuh makan. Ini ada seorang sahabat, ngacung, saya ya Rasulullah. Silakan nanti 1 jam lagi ke rumah, kalau bahasa kita begitu, nanti maghrib ke rumah. Ternyata nih dia nggak ngitung-ngitung, dia nggak konfirmasi ke istrinya dulu. Maka dia tanya begitu pulang ke rumah, ada makanan nggak? Ya ada, tapi cuma 1 porsi. Itu pun untuk anak-anak kita. Kalau anak kita makan, kita nggak makan. Kalau kita makan, anak kita nggak makan. Waduh, saya udah kadung ini. Janji ini sudah kadung, nyagoi, menyanggupi, menyambut tamunya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu tuh makanan 1 porsi kita sediakan. Anak-anak dikeloni dulu biar bubuk lebih awal, nanti kita sambut tamunya. Dan kita tahu, Pak, kisahnya. Kisahnya adalah
Begitu makan udah siap karena cuma satu porsi, itu lampu, karena dulu lampunya masih lampu api, itu sengaja dipadamkan. Yang tamu makan betulan, yang tuan rumah makan etok-etokan. Untuk apa? Untuk saudaranya. Kalau bahasa kita kan nyengit tuh Pak. Tamu ini, wah enak ya Pak. Padahal sini etok-etokan, wah enak ya gini ramangan. Tapi demi saudaranya, makanan anak-anaknya diberikan. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, cerita Pak. Dahulu di zaman Rasulullah ada orang memberikan hadiah kambing kepada tetangga. Memberikan hadiah kambing. Begitu dikasih hadiah kambing, rumah yang pertama ini mikirnya apa Pak? Oh, saya mungkin perlu. Tetapi tetangga saya lebih perlu Pak. Maka itu hadiah kambing dari rumah pertama dialihkan ke rumah kedua. Dari rumah kedua, penerima kedua itu mikir juga, oh saya memang perlu, tetapi tetangga saya lebih perlu lagi. Itu hadiah kambing Pak, muter 7 rumah dan balik kepada pembelinya lagi Pak. Bayangin awak dhewe Pak, wong dhewe sembako rebutan, Ente bansos rebutan kok. Sekali enggak entuk langsung muring-muring RT-ne orang genah kok, Padahal aku wis bayar arisan, melu gawes, melu PKK ngono jek ra entuk. Oh awas diteni. Lho kita enggak dapat ke emosi, Bu. Padahal kalau kita ini sama mengikuti jejaknya para sahabat, seharusnya oh iya ding, mereka lebih butuh. Oh iya ding, mereka lebih perlu. Oh iya ding, saya masih bisa nyari sendiri. Oh iya ding, mungkin saya dapat dari tempat lain insya Allah. Mengutamakan saudara. Yang lebih hebat lagi Pak, lebih hebat lagi. Ada kisah di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk. Ada namanya sahabat Hisham. Ada Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, dan Suhail bin Umair. Ketika perang Yarmuk, ini kalau yang melakukan itu kok para sahabat, misalnya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar, kita enggak heran Pak. Tapi ini yang peristiwa yang terjadi ini adalah Hisham bin Haris. Oke lah, kita enggak begitu kenal. Tapi Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, dan Suhail bin Umair. Suhail bin Umair itu yang dulu mengejek Nabi Muhammad waktu perjanjian Hudaybiyah. Apa Pak yang terjadi? Ketika perang Yarmuk kehausan. 3 orang ini kehausan, cuma jaraknya agak jauh. Satu di sini, satu di sana, satu lagi di pojok sana. Sama-sama kehausan, datang seorang sahabat yang keempat membawa minuman, Pak. Membawa minuman. Silakan kamu minum dulu wahai Hisham. Kata Hisham, jangan kasihkan saya. Itu Ikrimah lebih butuh minum daripada saya. Maka nih sahabat yang bawa air minum itu datang ke Ikrimah. Kata Ikrimah yang dia sudah sekarat tuh Pak, udah kehausan banget. Kata Ikrimah, jangan aku dulu. Itu yang lebih tua itu, Suhail bin Umair, kasih minum dia. Dia lebih kehausan daripada saya. Ini orang ini muter dari Ikrimah menuju ke Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr yang sudah sepuh, yang sudah tua, dia masih bilang, jangan aku. Itu Hisham lebih butuh minum daripada saya. Maka orang yang mengantarkan minum itu segera lari ke Hisham. Rupanya Hisham sudah wafat. Melihat sudah wafat, dia lari ke Ikrimah dan Ikrimah pun wafat. Lari lagi ke Suhail, semuanya kondisinya sudah syahid, wafat dalam mengutamakan orang lain. Dalam memberikan pada orang lain. Kono dhisik. Beda sama kita nih Pak. Kita nih kadang aku dhisik. Akhirnya jadinya rebutan. Akhirnya rasa persaudaraannya tiba-tiba rusak gara-gara rebutan. Rebutan desa. Triliun aja mending rebutan teh iki rame dhewe. Aku dhisik. Wah, aku teko dhisik malah sing entuk keri. Lah, mau rebutan perkara wedang, perkara panganan, kita bisa jadi rame. Maka ini menjadi persoalan untuk kita. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita melihat dari Rasulullah SAW dan para sahabat, itu mereka betul-betul mengutamakan saudara.
Kalaupun nggak bisa mengutamakan saudara ibu bapak, maka setidaknya kita itu jangan menyakiti saudara kita. Kalaupun nggak bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Kalaupun kita ini nggak bisa memberikan kebaikan, minimal tidak menyakiti. Ya misalnya, misal kita di rumah punya duren, mangan duren. Nek ora pengen ngei, minimal ojo ngiming-ngimingi. Wes ora ngei, ambune tekan sak RT kan jengkel Pak. Iki sapa ambune duren? Lho iki sudah menyakiti perasaan lho Pak. Iki sapa sing mangan nanti yamene kulite tok, ora tekan buahe. Lah iki kan jengkel Pak. Kalaupun nggak bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Tapi saya emosi mas. Dia selalu bikin masalah. Loh, bahkan marah emosi sekalipun itu diatur dalam Islam. Bapak ibu boleh marahan. Bapak ibu boleh emosian. Tapi ada batasnya. Berapa? 3 hari. Loh enak toh Pak? Bos, nesu sik ya. 3 dino. Lu kan enak Pak. Nesu ya 3 dino ya. Saiki dino Minggu, Senin, Selasa. Wis pokoke aku emosi. Ketemu ketuwe tak jotos tenan. Aja ketemu aku, aja kita-kitaan. Boleh Pak emosi. Enggak begitu dino Rebo salaman. Loh, kok ape meneh? Wis kliwat tok 3 dino. Wis sudah aman. Kita nih Pak Bu, dalam kehidupan bersaudara diatur betul oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita ini nikmatilah persaudaraan. Apapun kita Pak, siapapun kita, selama dia muslim, maka itu saudara kita. Selama dia itu Islam, dia saudara kita. Enggak peduli warna jaketnya, enggak peduli warna kaosnya, enggak peduli dari ormas apa, enggak peduli dari organisasi apa, enggak peduli dari jamiah apa. Selama dia muslim, saudara kita. Wong kita menghormati orang non muslim saja bisa kok. Masa iya kita enggak bisa menghormati sesama muslim? Wong kita menjaga, membela non muslim aja bisa. Masa kita menjaga, membela saudara kita sendiri enggak bisa. Maka ibu bapak, ini adalah persaudaraan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebagai contoh, Rasulullah sudah memberikan gambaran melalui betapa sahabat itu bisa memahami kapan harus menghormati dan kapan harus tahu diri. Kita tinggal meletakkan aja. Kalau kita salah tempat, salah posisi Pak, yakin kita akan jadi manusia yang tidak akan dihargai. Kenapa? Oh, kowe lak iso ngregani aku. Anda saja nggak bisa menghormati, masa mau minta dihormati? Anda aja nggak bisa tahu diri, masa iya kita suruh memahami jenengan? Kita harus bisa menempatkan diri kapan menghormati, kapan tahu diri agar persaudaraan ini bisa jadi satu. Persaudaraan ini bisa bersama-sama. Ini yang pertama ibu bapak. Yang kedua ibu bapak sama rahmatullah. Simbol persaudaraan yang lebih dalam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah setelah persahabatan, setelah persaudaraan, Rasulullah membangun masjid Nabawi. Jadi sebelum ada tempat sudah ada mahabbahnya dulu. Sebelum ada rumah sudah ada cintanya dulu. Sehingga apa? Begitu masuk masjid, begitu sudah masuk rumahnya Allah, rasa persaudaraannya itu sudah tertanam. Dan kita bisa belajar Pak, yang namanya di masjid ini kan rasa persaudaraannya luar biasa. Kita Pak, nuwun sewu, mohon maaf ya Pak. Kita kok ada orang bokongi, maaf nih Pak. Kita kok ada orang bokongi, bapaknya di sini kok saya bokongi begitu. Itu sangat nggak sopan. Tapi kalau kita bicaranya soal sholat, bokongi, yang saya mohon maaf, yang belakang duduk, yang saya depan sholat, kemudian rukuk, itu kan agak bokongi Pak. Tapi kita bisa memahami, oh iya dia sedang sholat. Sehingga apa? Kita bisa saling memaafkan. Kadang kita Pak, waktu sholat, kadang kita ini kaki Pak, orang sengaja nendang buline Pak, nendang kepalane Pak, sampai peci ucul. Waduh, ini peci anyar, tak dadane iki anyar, malah kesamplak Pak.
Tapi apa Pak yang terjadi? Nanti setelah selesai sholat, ya salaman, ya salam. Ya. Saling memaafkan. Orang no, saya nggak pernah lihat orang sholat begitu samplak langsung ora iso. Sirahku kena, kita coba. Kelihatannya kok nggak ada. Ya. Kenapa? Ada langsung perasaan rahmah, ada perasaan saling memaafkan, keselamatan. Begitulah kita dengan saudara-saudara kita, dengan sesama muslim. Siapapun kita, nih kita kalau sudah masuk sholat ini, rasanya bersaudara. Bahkan Allah menentukan, sebagaimana kata para ulama, sholat jamaah ini, kok kita nggak khusyuk, sementara yang lain khusyuk, maka kita tetap ditulis khusyuk. Apa enak ya Pak? Jadi kekurangan kita, kekhilafan kita, ketidaksempurnaan kita dalam sholat di cover, ditutup oleh kekhusyukan jamaah yang lain. Nggak usah medit-medit ya. Kita kan kadang medit pahala di PDW ya. Tapi Allah membagi pahala itu dengan baik ya. Makanya kalau sholat itu memang paling bagus itu adalah jamaah Pak. Kenapa? Syekh Ramadan Al-Buti dalam fikih sirahnya, yang namanya persaudaraan, kenapa kok kita harus bersaudara? Karena dalam persaudaraan itu ada sikap saling memahami, ada sikap persatuan sesama muslim. Maka persaudaraan itu wujudnya adalah ketika kita sudah bertetangga begini. Bertetangga ada Pak RT, Pak RW. Di masjid kita ada takmir, ada yayasan. Nah itulah yang kemudian kita belajar dari situ. Kita nih Pak, kalau sholat ya, kita yang jadi imam harus tahu bagaimana makmum. Itu namanya sifat bersaudara. Wes ngerti makmum itu tua-tua ya, sudah tahu makmumnya itu sepuh-sepuh sing dipucok dawa-dawa ya. Oh ini kan contoh Nabi. Nabi kan kalau sholat panjang-panjang. Iya kuwi Nabi. Nama dhewe dawa sithik ya sengklet iki lho. Ya. Kita sholat ya kampung kita harus diukur. Oh kemampuan jamaah itu kekuatannya cuma paling panjang sabihis lah. Ya. Al-A'la. Oh kekuatan kampung kita nih jamaahnya kekuatannya waduha. Ya itu kekuatannya. Wis kekuatannya waduha sing diwaca anaba. Iya pertama semangat Allahu Akbar. Bagi sengklas nanti saya lihat udah rabu-rabu ya Allah. Imamnya ra genah. Kene mesra Allah urusan. Malah ada rambung-rambung. Kita nih imam harus memahami makmum. Begitupun makmum. Ya. Makmum harus memahami imam. Itu namanya persaudaraan. Yang namanya imam, Pak, namanya imam memang harus kita pahami tidak semudah makmum. Makmum itu kan santai, Pak. Kita sholat Allahu Akbar, kalau sempat maca Fatihah, ya Fatihah nek ora kan rampung selesai, Pak. Ditanggung imam. Tapi imam itu kan metenteng, Pak. Ya. Habis Al-Fatihah cek mikir engko surate apa. Engko surate apa wis cek wedi engko nek dipaido piye, ya. Engko nek pas surate dawa engko makmum gremeng ya. Wah, surate dawa-dawa. Ra karuan imame. Engko nek surate pendek kulhu meneh. Ora kreatif imame. Oh kabeh salah, Pak. Lah kita nih jadi imam tentang waladhdallin. Amin. Makmum memang amin. Udah, Pak. Nah, itu sudah sah, tapi apa? Itulah persaudaraan kita. Saling membantu. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang paham, ada yang tidak paham. Kita saling membantu satu sama lain. Ini namanya persaudaraan. Maka ibu bapak, jamaah rahimakumullah, kita ini ditakdir oleh Allah sudah menjadi orang muslim. Entah itu muslim karena kesadaran sendiri, misalnya jadi mu'alaf, atau kesadaran atau kita menjadi muslim karena warisan. Kalau ditanya, kenapa kamu kok Islam? Ya karena bapak saya Islam, kakek saya Islam, nenek saya Islam, keluarga saya Islam. Ya itu betul, Pak, tidak masalah ya. Karena Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu suci. Fa abawahu yuhawidanihi ayumajisanihi ayunasironihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia
Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Konghuan, Nisin, Monde itu orang tuanya Pak. Tapi kita ini aslinya adalah fitrah. Maka kita kok Islamnya sudah dinyatakan kita lewat syahadat, maka kita sudah punya hubungan hablum minallah dan juga hablum minanas. Semuanya harus berjalan seimbang. Tidak bisa hablum minallah itu baik sementara hablum minanasnya jelek. Tidak bisa. Itu namanya timpang. Itu namanya dia tidak beramal soleh. Karena yang namanya kebaikan adalah amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Hablum minallah dan hablum minanas. Ada Pak. Orang yang hablum minanasnya bagus. Tapi hablum minallahnya enggak jalan. Mbak tonggo apian, grapiak, semana, weweh, suka memberi. Ning ora tahu sholat ya Allah. Ini namanya timpang. Ada orang yang hablum minallahnya bagus, hablum minanasnya jelek. Sholat khusyuk, tilawah rajin, poso pendadino, zikir, wirid, tahlil semuanya dibaca. Ning nek utang ora tahu bayar ya Allah, Pak. Hablum minallahnya bagus tapi hablum minanasnya enggak jalan. Ini tidak bisa seperti itu. Dua-duanya harus jalan. Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Apalagi kalau dalam peristiwa hijrah, selain membangun masjid, selain mempersaudarakan, kan Rasulullah Kanjeng Nabi juga ini Pak, membuat piagam Madinah. Di mana Rasulullah itu mengumpulkan para Yahudi, kaum non-muslim untuk bersatu. Maksudnya adalah wong dengan non-muslim saja kita bisa bersatu. Ya. Wong dengan non-muslim saja kita bisa menghargai, menghormati. Ya, kemarin sempat ada rame Pak ya. Wow, sama non-muslim kita nggak boleh ngomong kafir. Lah ayatnya jangan ngono Pak. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Lagian siapa Pak yang kita ngomong kafir di depan umum itu siapa? Kok saya nggak pernah lihat. Nggak pernah Pak RT kok sambutan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya akan memimpin doa secara muslim. Bagi orang-orang kafir silakan menyesuaikan. Kok kita belum tahu ono Pak. Udah tahu ono. Kita pasti nyebutnya non-muslim. Kita mesti menyebutnya kepada agama yang lain. Dan itu kita sudah biasa. Wong kepada yang non-muslim saja kita bisa menjaga ya. Apalagi Banser, wow, jaga NKRI, jaga kemerdekaan, jaga persatuan. Ono gremis bubar, Pak. Wedine nembek udan. Oh, yang sesama yang dengan non muslim saja kita bisa menjaga, kita bisa membela, kita bisa menghormati, apalagi kepada sesama muslim. Maka kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita untuk menjadi seorang muslim yang berdakwah. Yang berdakwah itu apa Pak? Menjadi inspirasi kebaikan. Yang mengajak kepada kebaikan. Baik di lingkungan keluarga kita, baik di lingkungan tetangga kita, masyarakat kita, di lingkungan kerja kita menjadi inspirasi kebaikan, menjadi duta-duta kebaikan dimanapun kita berada. Kita harus bisa menjadi contoh bahwa kita bisa saling menghormati dengan yang lain. Kita harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi inspirasi bahwa kita adalah seorang muslim yang baik. Bahkan kalau sampai level Pak, kita harus ngomong pada orang lain, kalau kamu pengen lihat muslim yang baik, lihatlah saya. Kalau kamu pengen lihat muslim yang baik, lihatlah saya. Kok kita bisa sampai level itu? Wah, ini tentu menjadi kebaikan sekali. Menjadi kebaikan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dala khairin falahu ajri mislu fa'ili." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan. Mulanya orang bertengkar, tapi begitu kita menghormati, orang lain ikut rukun, kita dapat pahalanya. Mulanya orang nggak mau ke masjid, tapi lihat kita ke masjid, wah aku tak melu ke masjid, kita dapat pahalanya Pak.
Dan itu tidak akan merugikan. Tidak akan merugikan kita, tidak akan merugikan mereka. Kenapa? Bahasa mudahnya. Kok ada orang mengikuti kebaikan, maka orang yang mengikuti kebaikan itu pahalanya difotokopi, bahasa kita. Pahalanya difotokopi dan kemudian fotokopinya itu diberikan kepada orang yang pertama kali memberikan petunjuk, memberikan inspirasi, memberikan motivasi kebaikan yang dilakukan itu. Maka inilah kita Ibu Bapak bulan suci Muharram, bulan suci Muharram, bulannya Allah 1445 Hijriah. Sudah waktunya untuk kita muhasabah. Sudah waktunya kita untuk mengevaluasi diri. Semakin tambah tahun berarti tambah umur. Tambah umur berarti tambah tua. Tambah tua berarti semakin dekat dengan kematian. Yang namanya kematian Bapak Ibu seperti pohon kelapa, buah kelapa. Buah kelapa yang tua bisa jatuh. Yang muda ya iso tiba. Yang masih bentuknya manggar bisa jatuh. Kematian tidak pandang bulu siapa dan berapa usianya. Kadang kita kalau ada kematian mesti tekok loro apa, padahal kematian tidak harus sakit. Ya. Kita kadang kalau ada orang meninggal tanya umurnya piro, padahal tidak tergantung umur. Banyak orang tua yang meninggal, tapi tidak sedikit anak-anak yang meninggal duluan. Banyak ayah ibu mengantarkan pemakaman orang tuanya, tapi tidak jarang orang tua yang malah mengantarkan pemakaman anak-anaknya. Banyak cucu yang mengantarkan pemakaman kakeknya, tapi tidak sedikit pula ada kakek yang mengantarkan pemakaman cucu-cucunya. Kita tidak tahu. Maka apa? Kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah ini. Waktu luang. Kita kesempatan oleh Allah. Usia ini sampai Muharram 1445 Hijriah. Ini kesempatan oleh Allah. Kalau kata Bimbo, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Ya. Berbuat baik kalau ada waktu jangan tunda-tunda. Kadang kita itu berbuat baik ditunda-tunda. Misalnya bapak-bapak pesen sama ibu-ibu, Bu, mbok tilawah. Ngosek Pak, engko wae. Ibu-ibu kan suka membantah begitu. Bu, salat. Ngosek iki lho gek ndulang anake. Bar ndulang anake, Bu, salat kilo ngedusi sisan. Apa kowe gelem ngedusi? Bu, wis lho, wis ndulang, wis ngedusi kilo ngejak jajan. Oh, no, kayak misalnya. Kalau gelem ngomong dewe, akhirnya kita itu ketunda. Waktunya maghrib untuk tilawah engko sik. Ternyata begitu engko sik habis sisa nanti ada tamu, ya. Begitu kita ada waktu untuk berbuat baik, engko sik besok ya, besok kita menengok orang sakit. Yo besok yo, alah sesuk wae. Sesuk malah kadung mati, Pak. Wah, telat. Kadang mati, kita akan kehilangan momentum-momentum itu, ya. Ibu-ibu apalagi, ya. Ada waktu digunakan, jangan sampai ini waktunya tilawah, begitu nanti ketunda datang bulan, nggak bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Ibu Bapak, ini waktunya kita sudah dikasih oleh Allah waktu yang banyak, waktu yang lapang, usia panjang umur, kita gunakan dengan baik. Apalagi kita menjemput kematian itu enggak kira-kira kapan. Misalnya Pak, misalnya nih takmir Masjid Nur Muhammad mengadakan piknik gratis. Umpamanya. Kira-kira Bapak Ibu mau ikut apa tidak, Pak? Piknik gratis. Mau ikut enggak, Bu? Pikirannya mesti lah sanggune piye. Padahal gratis loh, Bu. Padahal gratis, tapi kita masih mikir sangu, ya. Pak, ayo melu piknik. Waduh, aku tak di sangu. Lho ki gratis kok. Ya gratis, tapi kok sangune ning dalan piye mas jajan. Ada orang blong-blongan ya ngono, Pak. Blong-blongan. Pak, mangkat yo. Loh. Nah ini piknik gratis, mangkat gas. Padahal tak nggo duit blas. Begitu neng tol, panitia ngomong, "Mohon maaf Bapak Ibu para peserta piknik gratis."
Ini ada kesalahan teknis, catering belum dibayar. Mohon kepada peserta piknik gratis untuk makan siang tuku dhewe. Lah sing ra nggo duit waduh makan siang ora mangan iki. Lah sesuk piye kaliten. Piknik gratis, panitiane cetha, kancane cetha. Mangkate cetha ora nggo sangu, Pak. Repot, pusing. Apalagi pasti kita akan piknik akhirat. Wektune ora cetha, sing ngancani sapa ora cetha, panitiane sapa ora cetha, kok ora nggo sangu. Nekat, Pak. Pasti rekoso. Maka sangat kebangetan eman-eman mesake wong ora tau salat kok mati. Ya Allah iki piknik ra nggo sangu ya ngono. Bagi pas urip ora tau ning masjid, begitu mati ning masjid ngarepe imam. Ya Allah Pak D. Wingi ra tau jamaah, ndang jamaah pisan kok kebablasan ngono. Nah ini kan jadi suloyo, Pak. Maka Bapak Ibu, nih peluang untuk kita. Allah ngasih usia panjang, Allah ngasih umur untuk kita. Kita manfaatkan dengan baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan barokahnya kita di bulan suci Muharram ini. Allah menjadikan kita kehidupan yang lebih berkah. Allah menjadikan kehidupan kita yang lebih baik. Allah menjadikan untuk kita semuanya kehidupan yang layak, yang pantas sebagai muslim untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala haziniyah bil barakatil Fatihah. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب